Ini banyak-banyak teman-teman yang baru masuk, kayaknya tembus lah kayaknya 200-an ya. Baik, mungkin teman-teman kita langsung sambut aja ini untuk pemateri utama kita malam ini Kang Dewa Eka Prayoga. Silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur di malam ini bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua lewat Zoom ya. Lama banget nih nggak Zooman ya. Mungkin udah 3 bulan lebih. Buat teman-teman semua yang sekarang hadir, yang mungkin masih belum mute, kita mute dulu ya karena suara sangat mengganggu keberjalanan uh, kita malam ini. Nah, oke, aman ya. Oke, teman-teman semua, sebelum saya mulai panjang lebar sharing dan membagikan informasi tentang jual laris dan pastinya adalah tentang gimana caranya kita bisa naikin omset bisnis ya, strategi jualannya supaya makin laris lagi. Saya mau tanya dulu di sini, pastikan suara saya terdengar dengan jelas. Coba komen di kolom komen, kasih feedback, jelas tidak suaranya. Kalau jelas komen jelas gitu ya. Jelas, alhamdulillah aman ya. Walaupun saya nggak pakai mikrofon Recording in Bang progress. Samsul, tapi insya Allah udah jelas ya. Oke, sip, mantap. Di sini saya yakin beberapa di antara Anda hadirnya dari berbagai kota ya. Tadi saya lihat ada yang dari Bandung, Jakarta, Bekasi, Malang, dan segala macam. Tapi yang saya pengen tahu justru sekarang adalah teman-teman kondisinya sekarang jualannya produk apa? Coba komen di kolom chat. Jualannya produk apa? Produk apa? Jualan fashion kah? Jualan jasa, nah kan ada yang jual jasa ya. Kuliner, nah kulinernya apa? Kue kah? Atau restoran kah? Atau snack atau apa? Skincare? Wih, mantap. Kuliner dimsum, oke. Pempek, ini ya. Kaos kaki, fashion banyak ya. Ada kaos kaki, baju. Dari yang dipakai dari atas sampai ke bawah kan fashion semua tuh. Kue kering, jasa bahasa Jepang, kursus maksudnya ya. Wih, mantap properti. Properti juga, saya punya pengalaman jualan properti, teman-teman. Kuliner, ada chicken, buku anak. Wih, chat AI. Ini chat AI ini ya. Chat GPT maksudnya. Buku atau apa? Hoodie, wih, mantap. Jeans, dan segala macam. Nah, saya yakin beberapa di antara Anda itu yang jualan pasti pengen banget dong, jualannya pengen laris manis gitu ya. Nah, sekarang saya juga di kolom chat, di kolom komen saya pengen tahu juga, apa sih kendala pada saat teman-teman jualan, apa sih tantangan, kendala gitu ya, yang kawan-kawan hadapi pada saat sekarang jualan. Coba saya di kolom komen, apakah mungkin tadi trafficnya yang sepi, atau closing rate-nya yang kecil, atau retention rate-nya yang jarang gitu ya. Nah, ini nanti saya jelasin ya maksudnya apa itu istilah-istilah tadi ya. Karena setiap strategi, setiap taktik itu ada ukurannya masing-masing. Nanti saya akan jelaskan lah supaya teman-teman kebayang. Trafficnya sepi, Kang. Closing rate-nya kecil. Target sasarannya berarti target marketnya ya. Modal katanya. Ada yang modal juga ya. Yang baru mulai, nah mulainya teman-teman dari yang bisa dimulai aja langsung ya. Traffic sepi, closing sepi. Nah ini dicek nanti. Pokoknya kita kalau di bisnis, saya sini sekarang Alhamdulillah Allah gitu ya, megang 40 brand. Dari mulai jualan produk kue gitu ya, sampai jualan produk yang sifatnya tuh harganya mahal, kayak yang tadi di spill sama Kang Samsul Mando Rumah gitu ya. Itu ada semua. Dari mulai produk jasa sampai produk digital goib, dan juga termasuk dalamnya produk fisik. Jadi alhamdulillah izin Allah dapat banyak pola supaya bisa dibagikan ke teman-teman. Wah, ada yang nyelek daya beli masyarakat gitu. Salah satu kondisi yang menyebabkan akhirnya omset kita stagnan ataupun turun adalah PETS, teman-teman. Ya, PETS, PETES ya, PETS. P itu adalah situasi politik, ya. E itu adalah kondisi ekonomi, ya. T itu adalah kondisi teknologi, update teknologi. S itu adalah kondisi sosial. Termasuk di hari ini bagi pemain TikTok Shop. Nah, saya mau nanya, ada pemain TikTok di sini? Coba komen saya gitu kalau ada ya. Jadi barusan sore ya, kita dapat email dari TikTok official bahwa TikTok Shop besok jam 17 alias jam 5 mulai ditiadakan tuh ya. Artinya kita tidak bisa lagi nyayur di keranjang kuning kita gitu. Nah, padahal itu potensinya di angka miliaran ya. Bahkan barusan ada di salah satu grup yang saya ada di dalamnya, ada salah satu workshop gitu ya yang sedang diadakan, lagi praktek TikTok. Dalam prakteknya dapat kabar bahwa TikTok Shop ditutup. Itu nampar banget sih gitu. Kebayang gak sih kalian lagi praktek TikTok ya gitu. Itu luar biasa. Sekali lagi makanya status saya barusan di IG story adalah hidup adalah ujian gitu. Ujian sabar, ujian pokoknya segala macam lah gitu ya. Nah, teman-teman semua, apapun kondisi yang terjadi, semoga bisnisnya ke depan kita makin laris lagi.
makin omsetnya makin tumbuh lagi gitu ya. Harapannya kenapa omset kita pengen tumbuh, kenapa pengen laris? Kenapa kira-kira teman nanya? Penting juga menjawab alasan kenapa gitu ya. Kang, saya mah jualannya kenapa ya mud-mudan, mudi gitu. Ya bisa jadi karena kenapanya nggak kejawab gitu. Coba saya nanya juga ke teman-teman, apa alasan dibalik kenapa Anda tuh jualannya pengen laris manis? Wah ini nih komennya mantap. Ada yang pengen keluar dari riba. Ada lagi? Alasannya apa kira-kira? Kenapa jualan Anda tuh pengen laris? Emang hubungannya sama riba apa Kang? Tadi kalau jualannya laris, duitnya banyak. Duitnya banyak, bisa beli sesuatu tanpa harus ngutang gitu ya. Jualannya laris, duitnya banyak, terus bisa apa namanya beli sesuatu tanpa ngutang dan bisa ngelunasin utang ribanya. Pengen bantu banyak orang, pengen bisa banyak sedekah, masya Allah ya, sejahtera dan seterusnya. Nah ini adalah sebuah alasan yang memang perlu kalian pegang teguh supaya teman-teman nanti jualannya makin kencang lagi gitu ya. Nah tinggal ketika Y itu sudah keluar ya sudah kita dapatkan kalau kata Pak Ari Ginanjar gitu ya, Y itu terdiri dari tiga. Mau anda resume aja di kolom chat ya, resume ya. Pertama adalah disebut dengan strong Y. Strong Y itu adalah alasan kuat. Strong Y ini biasa bicara tentang yang namanya money atau duit ya. Jadi itu wajar. Jadi kalau misalkan jualan ngejar fulus, ngejar profit itu wajar. Karena memang jualan tujuannya ngejar profit gitu ya. Itu nomor satu, strong Y. Naik ke level yang lebih tinggi adalah yang dinamakan dengan big Y. Big Y adalah alasan besar. Lebih kepada aktualisasi diri. Karena memang hobi, karena memang senang gitu kan, passionate dan sejenisnya. Pengen aktualisasi diri aja gitu. Nah, alasan yang lebih besar lagi adalah disebutnya dengan sebutan grand Y. Apa itu grand Y? Grand Y adalah ketika Anda melakukan sesuatu itu bukan cuma sekedar karena fulus, bukan karena materi, tapi karena yang lebih besar lagi. Oke. Nah, tes aman ya. Setiap kali yang masuk settingannya nih nggak langsung mute, jadi nanti di zoomnya sama panelis lagi sama operator dua dari settingnya. Oke gitu ya. Jadi teman-teman alasannya udah ketemu dulu. Nah muncul sekarang kan gue udah paham alasan mah. Sekarang caranya gimana? Gitu. Jadi sebelum saya cerita tentang apa sih framework yang bisa kita pakai agar jualan kita makin laris lagi. Sebagaimana judul kita malam ini, strategi jualan laris dalam bisnis gitu ya. Saya akan bagikan dua framework, dua atau satu nih kira-kira. Mau satu atau dua? Jadi framework itu banyak, framework itu cara berpikir teman-teman. Framework itu strategi gitu ya. Eh, ada banyak framework dalam naikin omset ya. Misal nih contoh ya, omset itu naik, kadang ada kalanya bukan dari strategi marketing. Loh emang bisa kan dari yang lain? Ada dari branding ya. Tapi dengan cara apa? A, B, C, D, E gitu ya. Itu banyak tuh nanti tuh. Ada juga bahkan omset itu kalau misalkan kita stagnan ataupun turun, bahkan gitu ya. Naikinnya bukan dengan cara di marketing, tapi dengan cara optimalisasi human capital. Apa itu artinya? Tim kita di kantor, tim kita itu budget yang kita keluarkan kan kalau ngiklan mah keluar misalkan 5% dari target. Misalkan omset kita target 1 miliar. Ya, silakan ada catat ya aham-aham yang saya bagikan, saya nggak pakai slide. Nanti mungkin pada saat materi saya akan pakai slide. Ini untuk openingnya dulu aja. Misalkan ada target 1 M nih ya. Budget marketing itu berapa persen kalau Anda? Coba share di kolom chat, berapa budget marketing Anda biasanya dalam sebulan untuk ngehajar target omsetnya? Macam-macam tuh, ada yang 10%, ada yang 20%, bahkan kalau anak e-commerce ada yang lebih gila sampai di angka 30% gitu ya. Tapi kalau saya, karena saya juga orang fundamental gitu ya, saya biasanya jaga di angka 5%. Nah benar, 5%. Jadi kalau omset target kita 1 M, berapa budget marketing teman-teman? Target omset 1 M nih. Berarti kalau 5% berapa? 50 yuk. Bener nggak? 50 juta ya. Nah, si 50 juta ini, kalau misalkan kondisinya kita marketing mah, kan lempar 50 juta, entah itu nanti bayar KOL, ya atau ya Key Opinion Leader ya, influencer, KOC, Key Opinion Customer gitu ya, kita bayar customer kita untuk posting produk kita gitu ya, atau katakanlah pakai akun publik, atau misalkan kita ads di Meta tuh berarti ada Google, ada Facebook, ada Instagram, atau Google, atau TikTok misalkan. Nah, itu kalau marketing kan keluar dulu duitnya, jebret, kan belum tentu dapat hasilnya, betul nggak? Nah, ada pola yang kedua, pendekatan naikin omset dengan cara sentuhan bukan marketing, tapi human capital. Apa dengan cara apa? Kita bikin insentif, reward, dan challenge. Sekali lagi, insentif, reward, dan challenge. Maksudnya gimana?
kita ngomong ke leader kita di marketing, misalkan ada bagian digital strategis, ada ads, ada organik, ada apa lagi? Content creator gitu ya. Nah, leadernya kasih digital strategis nih, ngomong ke dia, coy. Pokoknya kalau lo chip 1 miliar gitu ya, kita akan kasih 1% dari target. Berarti berapa tadi 1%-nya? Berarti kan 10 juta. Bahasanya itu nanti si leader di bawahnya ada 4 orang misalkan. Nah, kita ngomong ke si leadernya doang aja. Contoh case tadinya ya, pada saat saya meeting biasanya tuh, saya panggil beberapa tim yang ngurusin tentang omset gitu ya. Di target 1M misalkan dipecah 30% dari ads, 20 sekian persen dari organik, sekian persen dari KOL, nah B2B misalnya dari CRM gitu. Nah itu nanti dikasih leadernya ada 4 orang misalkan. Ini gambaran ya, 4 orang. Ada bagian iklan, ya, ada bagian organik, ada bagian CRM, retention rate nanti ngomonginnya gitu ya, sama referral. Ada bagian B2B. 4 nih. Di marketing nih, ngomongin marketing dulu ya. Nah, tapi kita nggak akan keluarin budget ke marketingnya. Kita akan keluarin budget ke human-nya. Misalkan kita ngomong tadi, target kita 1 miliar, gitu ya. Kalau misalkan kalian semua achieve, kita akan kasih bonus 1%. Berarti kan 1 miliar, 100 juta, 1%-nya 10 juta kan. Nah, 10 juta ini akan dikasih ke 4 leader ini. Nah, nanti silakan dikompetisikan, ya. Katakanlah kalau chipnya sekian persen, nanti dapat bonusnya berapa dari yang 10 juta itu, termasuk staff-staff di bawahnya. Apa hal momennya? Ada kalanya, bahkan sering kali gitu ya, tim kita juga butuh challenge untuk target-target besar. Makanya polanya tadi, dikasih challenge, dikasih reward, dikasih insentif. Reward itu reward ketercapaian keseluruhan, insentif kalau misalkan dia ngelakuin sesuai dengan SOP-nya gitu. Nah, itu juga bagian cara untuk naikin omset tanpa harus ngotak-atik marketing gitu. Ya, ngotak-atik marketing, Kang, ketinggian perumpamaannya. Justru supaya nyampe teh, Kang ya. Kalau nargetin 100 juta boleh juga sih, misalkan 100 juta gitu ya. Berarti iklan Anda kalau 5%, 5 juta gitu. Ya. Nah, hal-hal kayak gitu banyak bisa dilakukan di perusahaan. Ya apalagi sekali lagi saya bersyukur saya bermain di berbagai jenis industri, ada bermain di jasa gitu kan, ada yang bermain di produk digital, ada yang bermain di produk fisik, ada yang produk murah, produk mahal. Jadi bisa komparasi, oh kalau kayak gini mah caranya begini gitu. Nah, pola-pola itulah sebenarnya ingin saya bagikan ke teman-teman di Jualaris, di peserta. Saya bilang ke teman-teman gitu ya, kita batasi 300 orang ya per base-nya itu. Dimana ini adalah base pertama. Sebenarnya kalau Anda ngikutin saya udah bikin 20 base lebih untuk program yang sebelumnya, namanya Laku Kerasin. Ya, spill aja itu ya. Nah, cuman qadarullah kemarin ada isu yang memang membuat kita akhirnya itu brand kita hentikan, bahkan produk-produk dan videonya juga kita tidak lanjutkan gitu ya. Nah, akhirnya saya banyak dapat insight bahwa yang dipengenkan sama teman-teman UMKM itu adalah materi-materi strategis dan taktis. Sekali lagi strategis dan taktis. Maka kalau ada yang nanya nih teman-teman, Kang, jadi kalau jual laris itu bahasanya materinya apa sih gitu ya? Itu banyak bahas tentang strategi bisnis dan taktis bisnis. Termasuk framework-framework. Dan yang menarik adalah ketika teman-teman berada di jual laris gitu kan, Anda gak cuma dikasih bekal video dari saya langsung, tapi juga dikasih PR yang nantinya dikasih feedback sama mentor. Mentornya di sini nanti ada saya dan juga Kang Samsul. Dan pastinya tim jual laris yang makin di sini makin insya Allah makin tambah banyak gitu kan. Apa poinnya teman-teman semua? Kita pengen bagikan pengalaman ini ke teman-teman UMKM agar bisa makin tumbuh lagi bisnisnya, agar makin laris lagi jualannya. Ya. Jadi sebelum saya masuk ke materi, saya izin menampilkan sebuah landing page halaman gitu ya tentang jual laris itu sendiri teman-teman. Nah ini ya. Program mentoring dengan siapa? Dengan saya langsung. Seperti yang mungkin juga teman-teman tahu, saya dalam sehari 30 hari itu ngisi workshop cuma 2 hari sebulan. Bulan ini bahkan gak ada ngisi saya sama sekali. Nah, cuma untuk ngurusin bisnis orang ya di program ini gitu. Ya. Yang lainnya karena ngurusin bisnis sendiri gitu ya. Kayak tadi seharian saya meeting ada meeting presiden laptop buat persiapan, ada meeting juga Karsep, ada meeting juga tidak apa lagi, benar cost dan lain-lain gitu ya. Nah, itu tiap hari meeting gitu ya. Besok juga ada meeting, lusa ada meeting dan seterusnya. Jadi ngurusin bisnis orang, aduh itu sangat butuh waktu. Nah, makanya udahlah online aja. Kita kasih cara pembelajaran seperti apa yaitu berupa mentoring bisnis gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau Anda pengen scale up, pengen ningkatin profit, pengen dapat mentor gitu ya. Dari saya langsung pengen dapat bisnis yang profitable, scalable, sustainable. Nah, silakan nanti teman-teman masuk ke halaman ini jualaris.id.
Saya akan share linknya di kolom chat. Bentar ya. Jualaris.id. Jualaris. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk insya Allah saya balesin ya. Jualaris.id. Nah, silakan diklik aja dulu, kepo-kepo di situ, baca dulu halamannya, nanti kalau tanya-tanya aja. Kenapa harus join? Pastinya saya mentor yang langsung praktek di lapangan, ilmunya praktis. Saya juga background saya adalah guru, jadi bisa mendevelop pembelajaran sedemikian rupa agar bisa maksimal. Ya, mentoringnya intensif ya, 3 bulan. Jadi bukan cuma 1 bulan tinggalin. Kita di grup akan ada 3 bulan. Dan investasinya tentu kalau dibandingkan workshop ya lebih murah gitu ya. Karena memang Anda nggak harus ke Bandung, nggak harus sewa hotel, nggak harus pakai pesawat, nggak harus pakai kereta gitu ya. Terbukti ngasilin karena apa yang saya praktekkan adalah apa yang sebagian saya praktekkan. Pembelajarannya online, Anda nggak usah Bandung sekali lagi. Bisa konsultasi offline, janjian nanti sama tim. Ada frameworknya dari materi-materi saya dan ada checklist indikatornya. Ini ya gambarannya. Profil saya bisa cari sendiri lah, baca-baca sendiri. Nah, ini inti pembelajaran di dalamnya. Testimoni di program sebelumnya dengan judul lain tentunya. Nah, ini ya apa yang didapatkan, puluhan materi bisnis, totalnya 24 produk, 24 video. Grup Telegram, konsultasi, pembinaan intensif gitu ya. Live Zoom tiap bulan sama saya, framework panduan, checklist indikator dan sertifikat mentoring. Nah, berapa investasinya? Workshop saya itu harganya 8 juta, teman-teman, kalau Anda cek ya. Tapi kalau untuk mentoring online karena online, jadi secara HPP, secara cost itu lebih rendah, ya udahlah kita bikin di harga 900 ribuan. Jadi 1 jutaan lah jatuhnya. Kang, gede juga ya lumayan. Kalau misalkan teman-teman mulai membayangkan hasilnya seperti apa dari Anda, itu tuh ini jadi sangat murah. Apalagi kalau dipecah bagi 3 bulan gitu ya. 1 juta dibagi 3 bulan seolah-olah kayak 350 ribu per bulan. Dan videonya 24 dibagi aja tuh 1 juta dibagi 20 seakan-akan berapa satu video berapa gitu. Dan ingat poinnya gak cuma sekedar videonya, tapi yang mahal tuh feedbacknya. Nah, ini ya, kita insya Allah buka dalam waktu 9 hari, 10 hari lah, maksimal 10 hari. Itu pun bisa lebih cepat, ditutup lebih cepat kalau udah tercapai targetnya. Targetnya berapa sih, Kang? Maksimal 300 peserta. Nah, pertanyaan saya adalah, sebelum saya bagikan materi kita malam ini gitu ya, kalau misalkan peserta Zoom malam ini saya kasih kode kupon khusus, mau atau enggak? Nah, mau enggak? Komen mau kalau mau. Kan lumayan diskonnya. Kenapa maksimal 300? Supaya ngasih feedbacknya kebanyakan kan. Jadi nanti grupnya itu cuman satu grup cuma 300 plus saya dan Sabso dan tim jualan sepertinya ya. Kalau kebanyakan rempong, saya pernah ngisi Zoom teman-teman, itu pesertanya ribuan. Pernah satu grup isinya ribuan. Ya saya kalau Anda ngikutin saya pastinya tahu lah ya berapa reseller yang saya miliki gitu ya, bisa nyampe di angka 10.000 lebih. Itu liar. Jadi kadang chat tenggelam nggak kebalas. Jadi goalnya adalah membatasi diri lebih maksimal kepada memang yang sudah komitmen. Nah, makanya kayaknya di titik maksimalnya per base 300 deh, udahlah gitu. Kenapa nggak 500? Bisa aja, cuman lagi-lagi nanti bakal rempong di kitanya ya. Maka untuk base kali ini kita putuskan 300 peserta. Mau ya? Waduh, mau semua ini Anda. Benar-benar. Oke. Kalau teman-teman yang mau, silakan sekali lagi klik link di kolom chat. Saya coba akan nonkan dulu chatnya ya. Silakan klik jual laris sambil nanti dengerin ya. Jual laris, klik jual laris. Gunakan kode kupon. Nah, kode kuponnya adalah Zoom jual laris saat daftar. Nah, berapakah potongannya? Mari kita coba. Contoh, misalkan, ini nama saya Dewa Prayoga. Telepon 0813 109479. Nomor siapa lah gitu ngasal ya. Alamat itulah anggap udah tadi itu yang barusan. Nah, ini gitu ya. Nah, ketika pakai kode kupon yang A-nya 997.000, kalau tadi kuponnya adalah Zoom jual laris, maka terpotong lumayan 100.000 ya. Buat parkir. Enggak deh, enggak parkir mahal itu lumayan. Jadi Anda cuma bayar 897.000. Buat kalian di waiting list apalagi yang waiting list mah tadi udah dapat cek WA-nya deh. Kode kuponnya ada atau kode kuponnya kita kasih potongan 2.000. Jadi yang ikutan Zoom malam ini tapi ikutan waiting list, cek aja kupon yang waiting list supaya ada diskonnya lebih gede. Kang, saya nggak ikutan waiting list, saya pengen join. Udahlah pakai yang Zoom aja, bersyukur ada 100.000 ya. Nah, klik daftar sekarang. Tuh, langsung. Nanti silakan nanti Anda transfer sesuai dengan instruksi yang ada di halamannya.
nanti akan diproses secara otomatis. Kebayang ya, itu gambaran. Silakan Anda cobain, klik, gunakan kode kupon tersebut. Kalau memang berfungsi berarti itu normal gitu ya. Coba silakan klik dulu linknya, gitu ya. Kode kuponnya dipakai dan namanya datanya diisi supaya sekali lagi memastikan Anda dapat potongan harga, gitu ya. Oke, saya akan masuk ke materi teman-teman semua. Jadi materi malam ini kita akan bicara tentang strategi jualan laris dalam bisnis. Strategi jualan laris dalam bisnis. Saya akan bagikan dua framework sebagaimana permintaan Anda tadi. Framework pertama yang dinamakan dengan rumus omset atau bahasa lainnya adalah profit generator. Silakan Anda catat, nama frameworknya adalah profit generator. Sekali lagi saya ulangi, profit generator. Apa frameworknya? Bagaimana bentuknya? Kayak begini. Silakan yang mau screenshot aja ya, screenshot foto, boleh nanti share-share ke Instagram, ke Facebook, sakarep lah bebas ya. Nah ini bentuknya. Frameworknya ini. Ada 6 poin. Bahkan kalau di profit generator itu gak hanya naikin omset tapi naikin profit ya, sesuai dengan judulnya, profit generator. Satu, catat ya, prospek di bagian kiri atas. 2, presentasi closing. 3, average sale, FVG itu average ya, rata-rata penjualan. 4, RO, repeat order. 5, COGS atau HPP nama lainnya. 6, expenses atau OPEX. Silakan catat 6 poin ini. Catat dulu aja lah, nanti saya jelasin ya. Jadi ini teman-teman sebagai pebisnis, sebagai tukang jualan, ya, tukang dagang gitu ya, kudu paham frameworknya dulu. Namanya profit generator. Nanti print nih, foto print gitu ya, tempel di kantor, di ruangan gitu ya. Bagaimana penjelasannya? Oke, saya jelasin satu-satu. Jadi teman-teman semua, cara naikin omset supaya jualan kita makin laris lagi itu gak akan jauh dari 6 poin tadi, ya. 4 poin ngomongin omset, 2 poin ngomongin profit. Sekali saya ulangi ya. Saya mungkin orang ngomong rada cepat, pokoknya ikutin aja lah ya. 4 poin ngomongin omset, 2 poin ngomongin profit. Sekarang saya mau ngajak interaksi dulu ke Anda. Anda bisa komen di kolom chat lagi. Saya mau nanya, menurut Anda, mana yang lebih gampang? Naikin omset atau naikin profit? Ayo komen di kolom chat. Naikin omset atau naikin profit? Omset, profit. Omset, profit. Nah ini kok beda-beda ini. Mana yang bener? Dua-duanya Kang. Ya, tengil kan mulai ada dua-duanya. Atau dua-duanya pusingan gitu. Oke. Alasannya kenapa? Saya nanya. Kenapa omset naikinnya lebih gampang? Kenapa profit naikinnya lebih gampang? Jadi mana yang benar ya? Mana yang benar? Karena omset bisa naik, profit harus turun. Iya, apa alasannya? Ini ada yang gak usah ngejapri lah, jawab di kolom chat aja ya. Apa kita yang tentukan tuh yang mana? Profit offset. Profit tinggal potong cost. Nah, jawabannya adalah teman-teman semua. Ini catat baik-baik. Ya. Ini mindset yang penting ya. Antara omset sama profit, lebih mudah mana dinaikinnya? Jawabannya adalah lebih mudah naikin profit. Nah, kenapa demikian? Bukan alasannya karena dari omset yang ada, bukan. Alasannya adalah karena profit itu elemen-elemennya semua dalam kendali kita. Saya ulangi, elemen-elemen naikin profit semuanya ada dalam kendali kita sebagai pebisnis, sebagai owner. Sementara omset, naikin omset itu tidak semua elemen ada dalam kendali kita. Apa contohnya? Contohnya misalkan retention rate. Contohnya misalkan apa conversion rate. Rate itu kan pasti otomatis presentasi kan. Kita ngomong sampai ngebudah sampai capek, ya tetap aja dia lewat gitu ya, kayak lari aja gitu aja. Atau misalnya ngechat tiba-tiba nggak dibalas, gitu. Ada pihak ketiga gitu. Nah, maka mindsetnya dulu nih ya, naikin profit itu lebih gampang daripada naikin omset. Kenapa demikian? Karena naikin profit itu dalam kendali kita itu jawabannya. Sementara omset ada pihak kedua. Kang, tapi kan kalau profit juga sama vendor tetap harus nego. Tapi kan kendali memilih vendor dari kita. Kan kalau memang gak suka si vendor itu gara-gara mehong mahal, tendangnya aja pakai yang lain gitu, bahasanya gitu kan. Kalau kendali kita, kalau prospek omset mah kan dari orang lain. Kebayang ya?
Oke, itu jawabannya. Pertanyaan berikutnya adalah, nah jadi gini, saya jelasin dulu ya. Saya jelasin dulu asal muasalnya naikin omset gitu. Jadi naikin omset itu teman-teman semua ada dua cara. Ya, caranya gimana, Kang? Cara pertama adalah yang kita lakukan. Nah ini ya, coba saya buka slide-nya. Rumusnya dulu supaya aku buka. Ini rumusnya nih. Ya. Cara yang pertama adalah yang dinamakan dengan horizontal sales. Silakan dicatat ya. Saya kalau pas ngomong berarti gak ada slide, berarti catat aja lah. Horizontal sales itu yang nyamping, sales yang di samping. Gitu ya. Yang kedua adalah vertical sales. Pertanyaan saya muncul lagi nih sekarang. Menurut kalian, naikin omset horizontal sama vertikal, mana yang lebih gampang? Bahasa yang lebih gampang deh. Mana yang budgetnya keluar lebih murah? Vertikal atau horizontal? Bahasanya gini, ya. Kalau horizontal itu, analogi sederhananya adalah kalau kita bangun rumah, kayak kita bangunnya adalah samping, itu horizontal. Kalau vertikal, naikin ke atas. Pertanyaan saya adalah yang budgetnya lebih murah yang mana? Horizontal atau vertikal? Paling jauh horizontal. Vertikal kenapa lebih murah, ayo? Kenapa horizontal? Ini beda-beda nih. Ini masih banyak error. Kenapa vertikal, ayo? Kenapa vertikal? Karena apa kalau tadi rumah alasannya? Karena kalau bangun rumah ke atas, tanahnya udah ada. Bener tuh. Kalau ke samping, kudu butuh akuisisi lahan lagi. Bener nggak? Bener. Nah, sama kayak naikin omset juga. Horizontal itu pasti butuh budget. Kalau nggak ada budget, adanya effort. Ya. Sementara vertikal itu dengan SOP sedemikian rupa, yang impulsive buying, yang bikin program-program, itu gampang. Nah, maka gitu ya, ranahnya horizontal adalah ranahnya nomor satu. Ngecatat tuh, prospek tuh nomor satu tuh horizontal. Gitu ya. Ranahnya vertikal, satu dua ya, satu dan dua ya, satu dan dua itu horizontal. Ranahnya vertikal adalah nomor tiga dan empat. Nah, jadi nomor tiga dan empat itu sebenarnya lebih gampang dibandingkan satu dan dua. Sayangnya adalah pebisnis banyak kan fokus pada satu dan dua doang, itu masalahnya. Paham ya? Paham ya? Itu dulu catat bahwa vertikal lebih gampang dari horizontal. Oke, muncul lagi berikutnya gini. Seseorang datang kepada saya, Kang, omset saya turun nih. Gimana ya solusinya? Gitu. Nah, saat kayak begitu, kebanyakan di antara kita, termasuk tim kita ketika ngomong sama kita langsung ngasih masukan ataupun saran. Oh, kamu coba ngiklannya lebih kenceng. Kontennya kamu harus seviral mungkin FYP atau reelsnya view-nya gede gitu. Ini tidak salah, tapi kurang tepat. Kenapa demikian? Karena kita perlu menganalisa terlebih dulu frameworknya. Makanya kenapa butuh framework. Jadi malam ini kan saya membagiin dua framework nih. Framework pertama tuh ini, rumus omset. Ya, atau nama lainnya nanti profit generator. Karena kita akan bahas juga profit. Ya. Gimana cara ngedeteksinya, Kang? Satu, nanya dulu. Satu, nanyanya gini, ya. Emang pernah rame gitu. Kalau dia ngomong misalkan ini kok sepi, emang pernah rame. Kenapa perlu nanya pernah rame? Supaya ngukur prospeknya rame atau tidak. Kalau prospeknya tidak masalah, oh bisa jadi yang lain. Rame, Kang. Cuman rame doang nggak pada beli. Oh berarti isu itu bisa jadi nomor dua. Presentasi closingnya kecil. Nama lain dari conversion closing adalah conversion rate. Nama lain dari prospek adalah leads. Nah ini istilah-istilah dalam marketing ya. Jangan sampai Anda dibingungkan dengan istilah-istilah nih. Atau dia ngomong, rame Kang, cuman kok kayak mentok banget omset gue. Bisa jadi average sales-nya segitu-gitu aja. Rame Kang, cuman bulan lalu rame, bulan ini sepi. Angger gitu kan. Bingung saya. Bisa jadi RO-nya kecil, repeat order-nya kecil. Dan dianalisa. Sama ini ketemu nih masalah. Oh masalah gue di conversion rate. Masalah gue di repeat order. Masalah gue di average sales. Nah nanti pada saat Anda pengen bikin strategi ataupun taktik yang saya ajarkan di Jualaris gitu kan, maka bikinlah taktik-taktik ataupun strategi-strategi yang sesuai dengan masalahnya. Jangan sampai masalahnya prospek, yang dioptimasi adalah presentasi closing. Udah tuh dikit leads-nya gitu. Jangan sampai masalahnya repeat order, yang di otak-atik malah prospek. Nanti jadi friction semua, malah kalau udah kabur. Sudah paham ya? Sampai di sini? Nah, definisinya ya.
Prospek itu adalah orang yang datang, orang yang ngechat, catat ya. Tapi ingat, orang yang datang sama orang ngechat itu belum tentu pada beli. Nah, yang memastikan beli itu presentasi closing. Kalau buyer adalah pembeli, udah jelas itu sama dengan ya. Average sales itu rata-rata penjualan yang awalnya 100.000, tiba-tiba dia beli 150.000, naiknya tuh itu average sales-nya. Jadi per transaksi berapa? Kayak tadi saya nanya ke tim saya, berapa sih rata-rata kalau beli brownies itu sekali beli orang itu di angka 200.000 Kang. Oh, berarti average sales-nya 200.000. Walau padahal browniesnya harganya 100.000. Berarti dia sekali beli dua gitu, dipahami ya. RO itu repeat order. Nah, repeat order adalah seberapa sering kita melakukan si customer repeat lagi beli ke kita. Beli snack, repeat order bisa jadi 4 kali, 5 kali dalam sebulan. Skincare bisa jadi sekali, 2 kali. Kalau properti nunggu berapa bulan kan gitu. Bayang ya. Jadi ini frameworknya dulu nih harus dipahami. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaan buat kalian nih gitu ya. Apa yang sudah Anda lakukan? Apa yang sudah Anda lakukan untuk ningkatin bagian prospeknya? Persisnya. Coba komen di kolom chat. Apa yang Anda lakukan persisnya untuk ningkatin prospek saat ini di bisnis Anda? Konten. Apalagi? Bikin konten itu bukan naikin prospek kan? Ayo loh, bingung. Hah, iya gitu kan? Bukan. Salah analisa. Konten itu naikin presentasi closing. Nah, jadi kita harus dulu nih kalau kita lagi masalahnya di kaki jangan berhenti tangannya gitu. Kalau kita pusing di kepala jangan diurut apanya gitu. Jadi kudu clear isunya tuh di mana gitu. Oke, iklan. Oke, good. Apalagi? SMS 11 boleh, broadcast WhatsApp boleh. Apalagi? Posting IG berarti organik boleh. Apalagi? Iya, perbanyak rate betul. Cuman kumaha Kang Iwan. Gimana caranya apa yang dilakukan saat ini di bisnisnya Akang gitu. Update status WA betul, WA story. Kalau ingat kalau udah WA story berarti kudu saling save. Door to door, benar. Berarti Anda canvassing gitu ya. Sebar brosur, betul. Kasih diskon Kang dokter Norman ya, itu bukan naikin prospek, tapi naikin presentasi closing. Diskon itu naikin presentasi closing, bukan naikin prospek. Buat akun baru, asalkan dijalanin ya, jangan cuma buat. Bikin kolam, betul. Ngun database. Apalagi? Bikin smart brainer, betul. Nah, pertanyaannya adalah, ini tuh kudu dianalisa. Di bisnisnya masing-masing kita itu, saya nggak tahu bisa Anda ada berapa brand gitu ya. Di bisnis gue ini sekarang apa ya ininya? Prospeknya, prospek taktiknya gitu. Leads-nya apa gitu. Nah, baru nanti setelah ngomongin prospeknya apa gitu ya, baru kita mikir yang lain tuh. Yang nomor 2, presentasi closing. Nah, sebelum lanjut ke situ ya. Kalau misalkan katakanlah di TikTok ya, bagaimana cara agar prospeknya naik? Apa yang akan dilakukan bagi Anda pemain TikTok? Ayo, studi kasus. Supaya prospeknya naik. Apa? Live itu ya bukan naikin prospek. Live itu untuk mengaktifasi presentasi closing. Nah, betul, endorse. Konten viral benar, FYP. Video kontennya berarti kan? Nah, itu kudu clear. Setiap media juga nanti menjadi beda-beda gitu. Gue dia paham ya? Oke, sekarang yang kedua. Apa yang Anda lakukan untuk naikin presentasi closing? Ayo. Apa yang Anda lakukan untuk naikin presentasi closing saat ini bisnis Anda? Promo, betul. Diskon. Diskon, nanti selain diskon, diskon KB coba. Bonus, betul, bonus. Apalagi? Free ongkir, betul. Ya. Giveaway, boleh giveaway ya. Bundling bukan teh anah ya. Bundling itu bukan naikin presentasi closing. Bundling itu naikin average sales. Nah, itu jangan sampai salah letak ya. Potongan harga teh diskon, benar ya. Apalagi? Cashback, bisa jadi. Naikin value, betul. Giving value dan fokus ke value-nya. Betul. Waktu terbatas scarcity namanya, Kang. Waktu terbatas scarcity. Batas waktu, betul ya. Itu scarcity namanya. Nah, itu adalah presentasi closing. Nah, di bisnis Anda apa gitu. Paham ya? Lanjut yang ketiga, nanti saya akan kasih contoh-contohnya. Yang ketiga adalah average sales. Pertanyaannya adalah apa yang Anda lakukan di bisnis Anda saat ini ya
untuk naikin average sales. Jadi supaya orang tuh sekali transaksi yang awalnya beli 50.000 jadi 70.000, yang masih 100.000 gitu. Yang masih sejuta jadi 3 juta gitu. Apa itunya? Oke, upsell, cross sell, bundling, betul. Buy one get one, betul. Apalagi? Nah, rata-rata kita tuh hanya fokus pada hal satu dua taktik doang gitu. Padahal taktiknya banyak. Termasuk juga pertanyaan nomor 4. Apa yang akan Anda lakukan untuk naikin repeat order? Repeat order apa? Supaya dia tuh repeat. Apa yang akan Anda lakukan? Loyalty program. Apalagi? Kode diskon. CRM, betul CRM. Apalagi? After sales ya. Pastikan programnya ada tapi ya. After sales apa gitu persisnya. Apalagi? Nah, hal-hal kayak gini teman-teman, ini kan taktikal semua nih. Itu dipolakan di perusahaan, diukur. Ya. Nah, maka mari kita melakukan case study. Misalkan McDonald jual, pada saat jualan pasti nawarin belinya apa, jadi nyapa. Walaupun sekarang udah pakai teknologi ketuk gitu ya di layar, tapi dia pakai segala macam funnel. Pertanyaannya adalah ketika melakukan upsell, downsell itu naikin apa? Ayo saya nanya. Ketika dia melakukan upsell, downsell itu naikin apa tadi? Naikin repeat order, naikin presentasi closing, naikin iya pasti omset. Cuman maksudnya naikin di bagian mananya teh? Betul, Cynthia. Average sales. Bayang ya? Jadi jangan sampai salah letak gitu loh. Apalagi Donat Jeko, suatu ketika ya, saya ke Jeko, sebut merek aja apa ya, ke Jeko. Terus apa namanya si frontlinernya tuh yang jaga di depannya tuh langsung nawarin, Kak mau apa? Yang paket hadiah MOOC atau yang hadiahnya bukan hadiah MOOC atau yogurt plus yogurt. Nah, kepala saya langsung itu. Bentar, gue perasaan mau belinya cuma donat doang, kenapa langsung diarahkan kedua ini ya? Gitu. Tapi saya waktu itu langsung nolak. Nggak, saya yang 6 aja, namanya harganya berapa? 12, yang harganya 80.000 gitu. Kalau yang ini harganya 90.000, kalau ini harganya 90.000. Pas saya buka, kalau 12 berapa harganya sekian. Gitu. Saya beli tuh. Tapi belakang saya ibu-ibu. Pas saya ditawarin, dia kepancing untuk ngambil yang harganya MOOC. Pertanyaan saya adalah, berapa average sales kenaikannya? Yang awalnya 60.000 jadi 120.000, 2 kali lipat. Berarti taktik itu dinamakan dengan taktik apa? Nah, itu pertanyaannya. Nanti kalau di jualan saya ajarkan gitu ya. Nah, di bagian mana? Di bagian apa kira-kira? Di bagian apa? Repeat order, closing atau leads? Bukan upsell, Kang. Kalau upsell itu poinnya ketika dia menawarkan A, ketika sebelum closing dia nawarin yang lain, itu upselling. Kalau tadi bukan upselling. Tadi itu polanya adalah, ini ya kalau dipolakan ya, dibedah polanya ya. Kak, mau beli donatnya yang paket hadiah MOOC atau yang paket hadiah Jeko, apa namanya? Yogurt. Ini ada teknik nih. Saya buka nih tekniknya ya. Tekniknya adalah Anda membuat sebuah bundling nih. Bundling A plus B sama A plus C. Yang A plus B adalah 80.000, 90.000, yang A plus C 120.000. Yang A doang, A doang 60.000. Bayang ya? Nah, ketika udah bundling, di double bindingkan di pertanyaan pilihan, ilusi pilihan. Mau yang A plus B atau A plus C. Orang pada saat beli impulsif itu milih salah satu tuh kalau normalnya. Yang ini aja deh, gitu kan. Tapi kan 80.000. Padahal aslinya 60.000. Apa kalau yang ini aja deh, 120.000. Karena saya dewa selling gitu, dewa dijualin gitu. Oh, tar dulu. Closingnya 60.000. Nah, tapi ingat penjualan itu impulsif. Makanya dibikin sebuah taktik sedemikian rupa agar itu persentase closingnya gede gitu. Hal-hal seperti itulah yang teman-teman perlu pikirkan. Ya. Screen-screennya masih donat. Iya, emang masih donat. Kan jelasin teknik donat tadi gitu ya. Bukan DKI efek, Kang. DKI efek beda. Itu kalau DKI efek itu kayak Starbucks. Starbucks kan ada tall, grande sama venti kan. Gue tahu ya, customer di Starbucks ya. Nah, orang cenderungannya milih yang mana? Milih yang tengah, milih yang grande gitu. Sengaja digiring gitu. Beda case lagi itu nanti ya. Tapi itu bagian dari strategi taktikal. Atau misalkan beli jus.
Saat datang, tiba-tiba ditanya, oh yang enak atau yang segar? Ini kan double binding. Terus pas jawab customer tuh segar, nah yang segar langsung keluar tuh produk termahal, yang segar Pizza Booster. Nah ini yang kayak gini teman-teman itu jarang sekali di SOP-kan sama perusahaan. Dan saya makanya akhirnya closing jadi kecil-kecil. Nah ini yang sifatnya taktikal. Jadi ada inspirasi-inspirasi tertentu yang bisa diperhatikan di perusahaan yang sebenarnya itu kalau diperhatikan hasilnya gila-gilaan. Bayangin jualan jus, jus kan namanya jus mah harganya juga cuma berapa? Berapa jus? 8.000 ya. Tapi gara-gara pakai taktik tadi langsung closing 28.000. Ya, Pizza Booster saya gitu kena. Untungnya jusnya enak. Bisa terus repeat order gitu. Nah, ini dalam rangka apa? Naikin average sales. Atau misalkan pas servis motor. Nah, ini bahkan kemarin saya ketemu sama salah satu brand owner ini servis motor ya mungkin ada tahu lah yang lagi ramai kemarin ya. Eh, namanya nama saya tuh apa motor gitu. Nah, dia menjabarkan bahwa spare part itu motor itu dari pas dibuka jebret gitu ya sampai itu part-part kecilnya itu tuh profit semua. Dan orang kalau udah namanya ban kempes ini rusak itu fear-nya tinggi gitu, ketakutan. Maka kalau si mekaniknya tuh nggak diajarkan teknik tertentu, kalau dia mau ganti oli doang gitu. Tapi kalau diajarin SOP-nya, dibuka motornya, langsung Kak ini kanvas remnya harus diganti, ini olinya jelas sudah harus diganti, ini lampu yang kiri ke kanan ke kiri udah kayak emak-emak gitu kan. Ininya begini, wah itu kena semua itu. Dan kita nggak bohong lah ya, si mekanik kebayang demikian. Itu ada juga namanya tekniknya apa? Teknik pen booster. Ya, dengan rekomendasi dari orang yang punya authority. Nah, itu teknik-teknik yang bisa diperhatikan di bisnis masing-masing gitu. Tujuannya apa? Apa kira-kira tujuannya barusan? Naikin omsetnya tuh apakah prospek, closing, average atau repeat order? Yang tadi itu yang dilakukan sama si mekaniknya untuk naikin yang mana? Omsetnya tuh di bagian prospeknya, closingnya, average atau repeat ordernya? Bukan closing, Kang. Dari average salesnya, karena dia udah pasti closing, udah datang kok. Cuman pertanyaan berikutnya, closingnya baraha, closingnya berapa? Nah, kebanyakan di kita, bisnis itu, pada saat customer datang, membeli 100, ya udah 100.000 doang gitu. Nggak dipakai teknik tertentu agar naik closingannya. Kalau matahari juga sama kan? Itu yang warna biru untuk bisa dibeli tapi hari ini gitu kan. Atau member card berupa nanti tukar dengan poin kan. Apa itu? Repeat order. Nah, maka, nah ini ya, silakan Anda screenshot aja lah ini ya. Pertanyaan adalah, Kang, apa sih inspirasinya untuk naikin prospek offline? Nah, ini offline. Monggo screenshot, pakai. Pastinya tidak semua harus dipakai. Karena harus disesuaikan dengan market ngumpul di mana. Ya, kalau pakai apa namanya umbul-umbul misalkan, mungkin nggak mungkin kalau tokonya offline. Anda grand opening, pakai umbul-umbul silakan. Presiden laptop, misalkan. Gue jadi ingetan. Presiden laptop sebelum pas opening nanti kan Samsung pakai umbul-umbul. Jadi orang tuh oh ini yang kemarin rame di sosmed rame gitu. Jadi orang ngingetin. Yang datang lewat lalu lalang tuh oh yang rame ya gitu. Walaupun nanti bagian dari awareness ngukurnya kalau offline itu rada susah gitu. Beda dengan online ada ukurannya. Bagaimana dengan online? Nah ini online. Belum dimasukin ya TikTok. Nah ini monggo pilih mana yang paling works, paling bisa menghasilkan, yang paling terbukti pastinya, gitu ya. Nah tinggal Anda cek mana posisi yang memang itu terbukti works. Nanti di meeting-meeting bulanan itu teman-teman, gitu ya. Mana strategi atau taktik yang itu terbukti, mana yang perlu kita tingkatkan, mana yang perlu kita kurangi, mana yang perlu kita bikin ulang, mana yang perlu kita hilangkan cuma capek doang gitu. Itu evaluasi bulanannya. Kebayang ya ini Anda berarti dapat oh iya juga gue belum pernah mainin YouTube ya. Padahal YouTube itu luar biasa. Belum mainin SEO gue, belum mainin media placement, belum bayar KOL nih, belum bayar akun publik. Kang bayar-bayar mulu kan mahal itu nanti kalau budget marketing. Ingat mindsetnya teman-teman. Tidak ada budget yang terlalu besar. Quote-nya tuh ya, catat. Tidak ada budget yang terlalu besar. Yang ada adalah target yang tidak tercapai gitu. Jadi bahasanya, Kang saya butuh budget. Berapa lu minta? 30 juta misalkan. Ya udah dikali itu tuh 5% dari berapa target kita segini ya gitu. Selesai. Saya sebagai owner kayak selalu, saya gak ada budget, gue support tuh. Berapa target itu 2M. Gue support tuh 100 juta. Ya.
bahasanya. Kenapa 100 juta? Karena target itu 2M, kita bakal 5% gitu. Nah, bagaimana akan persen closing? Nah, ini diskon, gratis, kasih limitasi, scarcity, ya, demo, sampel, display, produk, foto yang ngilerin. Kalau kuliner, ingat yang main kuliner tuh, Anda tuh yang tadi jualan pempek, jualan apa tuh jangan sampai photoshootnya jelek, ya. Terus juga before after, pertanyaan pilihan kayak tadi, ya kudu clear semua nih. Testimonial, endorsement dari orang authority, dari orang ahli, dari celebrity itu semua dipakai. Ya. Nah ini yang memang kita ajarkan di Jualaris bahwa teknik-teknik, taktik, strategi-strategi yang memang bisa langsung dipraktekin. Dapat inspirasi juga ya gitu. Ingat ada 24 video. Kita gak cuma sekedar satu gitu, itu 24. Apa ada sales? Cross sell, upsell, downsell, beli 3 dapat 4, daftar checklist. Anda lagi renov rumah nih, di mandor rumah misalkan. Terus tiba-tiba kata si orang ininya butuh chat, misalkan apa, kalau misalkan borongan apa segala macam kan puyeng ya. Kalau sama orang ahli kan udah langsung budgetin tuh. Kan kalau sendiri mah teh disuruh beli thinner pas datang ke material ininya ada belum ininya lah liur kan pusing. Padahal itu tuh ada data checklistnya nih. Udah kalau renov rumah kalau lagi ngechat ini checklistnya gitu. Mana yang belum ada gitu pertanyaannya. Anda beli buku saya pasti pertanyaan gitu kalau SOP-nya. Di antara buku Kang Dewa ini mana yang belum punya Mbak? Ada buku gua banyak. Kalau iya lo banyak banget ya. Kalau balik tanya, Teteh atau Mbak atau Akang bisnisnya apa? Perlunya apa? Saya tentang bangun tim penjualan. Oh ada Kang Dewa ada 4 buku, 4 closing. Padahal kalau normal beli buku apa judulnya? 1 closing. Nah itu kan teknik beda. Ya. Hiasan produk di toko. Nanti ada teknik impulsif itu. Majangnya gimana tuh menentukan tata letak kayak Kinder Joy itu simpan di depan Indomaret punya kasir kan closingnya tinggi. Debit order juga sama. Ngasih fast respon, kumpulin voucher, kontrak pembelian. Bulan lalu saya ketemu dengan salah seorang kawan gitu ya, yang dia nunjukin PO-nya orderan selama setahun gitu kan. Nih, gua orderan gua MM-an. Karena udah dikontrak gitu. Terus juga apa namanya kumpulkan database. Jadi tadi ketika ketemu dengan salah satu tim, database kita ada berapa ya katanya? Sekian ribu Kang. Yaudah, tim CRM bermain. Cek dulu berapa banyak database kita, dia beli produk yang mana, mana yang dia belum beli. Follow up gitu. Nah, hal kayak gini tuh yang memang perlu teman-teman pikirkan di setting secara taktikal, strategi dan teknis gitu. Ya. Oke. Suaranya masih jelas gak nih saya? Ada yang bilang jelek suaranya nih. Coba kasih feedback di kolom chat. Suaranya aman? Aman ya? Bedanya dengan kelas sebelumnya di LK itu kebanyakan kemarin non teknis. Jadi kemarin itu non teknis karena ini saya kasih spill bocoran story behind the product Laku Kerasin ya. Laku Kerasin itu dibikin dasar awalnya adalah untuk support salah satu program brand yang memang waktu itu saya bersahabat di kosmetik, saya gue sebut brandnya lah ya. Nah itu awalnya itu buat kosmetik itu. Jadi udahlah gue support aja kan saya punya akun distributor Bandung kan support. Pas saya bikin makanya contoh-contohnya studi kasusnya tuh banyak tentang kosmetik gitu. Jadi gerada kurang relate sama owner gitu kan dan sama pedagang sama penjual bisnis. Itu evaluasi yang kemarin makanya daripada gue pakai video lama udahlah gue syuting ulang. Saya syuting ulang 24 video. Terus juga saya posisinya materinya beda-beda ya. Materi-materi tentang strategi, taktik, dan juga teknikal yang itu artinya bisa dipraktekkan banget gitu ya. Dan PR-nya juga nanti beda. Bedanya gitu Kang. Jadi sangat berbeda sekali. Jelas suaranya ya? Oke. Sekali lagi buat teman-teman semua yang mau join di Jualaris gitu ya, silakan diklik linknya, klik link, ntar, gitu. Klik link Jualaris. Kepoin di situ ya. Dan kita kasih kode kupon ya. Untuk diskon 100.000. Nah, itu klik ya. Jualaris. Kode kuponnya gunakan Zoom Jualaris. Nah, itu. Itu dapat 100.000 ya. By the way, kode kupon itu berlaku hanya untuk peserta Zoom dan berlaku hanya sampai malam ini jam 12. Ini sengaja kasih scarcity supaya ada transfer. Karena penyakit orang bisnis nunda-nunda gitu. Kalau Anda niat serius mendaftar, silakan manfaatkan gitu ya. Karena kita posisinya sekali lagi membatasi diri untuk 300 orang saja. Tadi lebih kepada kualitas pembelajaran lagi maksimal lagi. Ya kalau mau join, klik linknya.
Gunakan Zoom jual laris. Pastikan pakai itu supaya dapat diskon 1.000 lumayan sampai malam nanti ya. Lanjut lagi. Tadi sampai repeat order ya. Nah, Kang, itu kan naikin omset. Bagaimana naikin profit? Nah, itu kan pertanyaan. Nah, profit teman-teman rumusnya gini, sesimpel ini. Kurangi HPP, kurangi expenses. Nah, monggo HPP-nya supaya turun apa aja dipikirkan. Ya. Oh, coba apa kira-kira? Sebelum Anda komen di kolom chat, silakan Anda klik dulu aja link jualaris.id-nya. Kalau Anda nontonnya lewat HP, nanti bisa dibuka di handphone gitu ya. Gunakan Zoom jualaris, kode kupon. Kalau Anda pakai laptop, bisa diklik buka tab di laptop Google-nya gitu ya. Nah, sekarang coba komen di kolom chat lagi. Saya buka dulu chatnya. Apa yang akan Anda lakukan untuk nurunin HPP? Coba komen. Apa yang akan Anda lakukan untuk nurunin HPP supaya memastikan gross profit kita gede? Apa? Ganti supplier, wah tega. Langsung nih. Naikin harga, oke. Ngubah ukuran, oke. Bisa jadi masuk akal. Apalagi? Supaya turun HPP-nya. Beli lebih banyak gitu ya. Efisiensi produk tuh persisnya kayak gimana tuh ya. Cari bahan yang lebih murah, good. Tapi jangan sampai nurunin kualitas tapi. Ganti mitra, aduh tega. Ya pengurangan apa? Cari distributor penyedia langsung, oke, berarti tangan pertama gitu ya. Apalagi? Produknya, tapi ingat produk diperbanyak, bisa nambah isu baru. Gimana cara ngebisinnya? Buat produk sendiri, betul, bisa jadi nulis HP, tapi jangan hati-hati juga Kang Denny. Kang Denny Saputra ya. Banyak case produk gitu ya. Dia misalkan jualan bakso, tiba-tiba baksonya itu posisinya, kondisinya tuh merasa pengen HPP-nya rendah. Ya, awalnya gitu ya. Dia maklun gitu ya, produksi di orang. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia bikin pabrik bakso. HPP memang rendah, tapi OPEX di pabriknya jadi gede. Anggar we, salah gitu ya. Jadi hati-hati lah intinya ya. Pengurangan porsi good, apalagi dan lain-lain ya. Nanti kita buka ya, apa contohnya kira-kira? Putus kerja sama gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apa yang Anda lakukan untuk ngurangin expenses? Untuk ngurangin expenses apa, ayo? Nanti jadi produk digital. Ya itu kalau bisa, kalau enggak otomasi sistem gunakan AI. Nah, bener tuh Kang Iksan, ini sekalian jualan AI. Jadi kondisinya apa namanya? Kalau udah dengan AI itu semua sudah bisa otomatis ya. Bikin konten gak usah lama kan. Nah, ini harus dipikirin untuk ningkatin net profit. Nah, maka ini contohnya nih. Kalau HPP berarti ngasih diskon. Ya. Kalau misalkan naik apa namanya? Anda sering ngasih diskon, mulai kurangin diskonnya karena ngasih diskon banyak itu ngurangin apa ngurangin apa? Ngasih diskon banyak itu ngurangin gross profit. Naikin harga ya, kayak saya nih kan komit. Kalau saya kan orangnya komit. Kalau misalkan udah diskon 2.000, tuh waiting list 2.000 gitu. Untuk Zoom 100.000 ya 100.000 gitu. Nggak akan tiba-tiba nanti ditambah atau dikurang ya segitu aja udah. Kalau nambah di 2.000 nanti ngurangin profit saya gitu. Kebayang ya? Nah, mau manfaatkan tuh buat teman-teman yang mau jual laris, join jual laris, pakai kode kupon Zoom jual laris ya. Beli langsung ya ke tangan hulu misalkan. Produksi sendiri tadi dengan catatan yang konsekuensinya dipikirkan ya. Hanya jual barang yang cepat laku, yang fast moving, beli barang yang jumlah yang banyak, sell and exclusive label, jual produk digital dan lain-lain semuanya. Bagaimana expenses? Nah ini, Anda harus ketahui secara keseluruhan pengeluarannya secara detail. Perhitungkan semuanya. Hentikan promosi yang mandul alias yang boncos, yang nggak ngasilin. Beli yang dibutuhin doang aja. Kalau bisa sewa aja, gak usah beli gitu. Toko kecilin, karena ngegedein toko tuh jadi capex gede. Jumlah tim kecilin, gak usah banyak-banyak. Nah, foto lah silakan. Nah, ini yang perlu Anda lakukan ya untuk memastikan net profit Anda bisa jadi gede gitu. Maka sekali lagi, semua ada frameworknya. Nah, nanti yang tadi itu semua dituangkan dalam sebuah framework ataupun borang, bahasa saya itu kalau di workshop gitu ya. MPL di sini, prospek apa di gue, closing apa di gue, average apa dan seterusnya. Yang atas kenapa ditambah itu yang perlu ditingkatkan, yang bawah harus dikurangin. Nah, dengan begitu teman-teman jualan Anda makin laris lagi nanti.
ketika pakai framework profit generator. Dengan begitu kebayang, iya juga ya, gue selama ini kayaknya ngarang naikin omset cuma naikin iklan, konten. Gak hanya gitu. Ada lain-lainnya yang harus dipikirkan gitu. Sekali lagi ya, semua harus dipikirkan agar semuanya bisa terukur dan bisa ditingkatkan gitu ya. Tadi ada yang nanya di atas ya, ada yang nanya tuh siapa tadi? Kang Fai ya. Materi di jual laris apa aja? Materinya telah berhubungan dengan dengan jualan dan bisnis ya. Berhubungan dengan apa? Isinya adalah strategi dan juga taktikal. Ya, strategi taktikal seperti apa yang saya jabarkan malam ini. Framework profit generator itu adalah salah satu materinya. Ini kan udah sejam nih saya ngomong. Ini sejam nih gitu kan. Nah, nanti dikemas dalam sekian menit gitu ya. Teman-teman bisa dengarkan, tonton, dikasih feedback PR dan PR-nya nanti dikasih feedback. Itu yang mahal, kayak mentoring sebetulnya kan bukan cuma sekedar e-course. Bedanya apa kan sama e-course? Kalau e-course posisinya dia nonton videonya nih, tinggalin aja gitu ya. Biasanya kan pengalaman saya pribadi juga kalau bikin e-course gitu, sama juga pengalaman dari para talent-talent yang lain gitu ya. Nah, kalau misalkan mentoring adalah Anda posisinya dikawal gitu, dijagain bahasanya. Berapa lama Kang? Saya nggak sanggup kalau 1 tahun, 6 bulan juga lumayan lama, udah 3 bulan aja. Jadi silakan teman-teman, klik link jualaris.id, gunakan kode kupon Zoom Jualaris untuk dapat potongan harga 1.000. Sekali lagi, ini maksimal untuk dipakainya si kode kupon hanya sampai jam 24 malam ini atau 23.59. Jadi nanti setelah Zoom ini beres, langsung capcus atau sekarang juga sampai dengerin boleh langsung diklik linknya, daftarkan namanya ke situ. Ya, caranya gimana Kang? Saya coba tunjukin ke halaman khususnya ya. Silakan diklik linknya coba, saya pandu. Kalau mau serius ya join. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak usah maksa juga. Klik link jualaris.id, coba klik linknya, saya akan masuk ke halamannya. Nah ini masuk ke halaman ini, scrolling ke bawah, scrolling ke bawah. Nah namanya diisi, nama isi ya nama tadi apa, namanya siapa, nama WA-nya berapa, emailnya apa, alamat lengkapnya apa. Nanti di bawah di sini, di sini isi kode kupon Zoom Jualaris. Apply, pastikan sampai berubah warna, apa namanya, warna hijau. Ini saya udah karena udah beres tadi ya. Nah nanti akan berkurang. Harganya dari 997 jadi 897. Kebayang ya? Kalau ada kendala nanti tanya aja ke tim supaya nanti teman-teman dapat gambaran. Ada yang sudah mulai coba chat di kolom chat yang udah mulai nyoba masukin kupon berhasil atau enggak. Kalau udah berhasil cobain tulis dan. Coba yang sudah coba ngeklik dan masukin kupon dan berhasil tulis dan ya. Dan tuh DON ya, DONE gitu. Susah apanya ngisinya atau jaringannya. Yang mentoring saya sama tim. Nomor WA admin gitu. Udah isi pakai form aja ya. Karena kalau ke admin nanti rempong si adminnya. Gagal error ya. Materi baru dapat tanggal materinya berkala Kang. Jadi kita materinya nggak langsung dikasih jebret 24 enggak. Nanti kita punya cara tersendiri untuk mementoring kalian. Goalnya mah lebih kepada agar maksimal ya. Bedanya apa sama Lakuarasin jelas ya. Lakuarasin di desain story behind produknya adalah untuk brand tertentu. Kebanyakan produk dikasihnya skincare. Dan yang ketiga adalah itu banyak non teknis. Kalau di Jualaris ini lebih banyak strategi dan taktisnya. Gagal voucher jumlah Jualarisnya, boleh dibantu Kang Samsul, kode kuponnya apa? Refresh dulu mungkin katanya tuh. Kapan mulai mentoringnya? Mentoringnya tanggal 16, 2 minggu lagi. Jadi nanti sebelum mentoring Anda bisa masuk grup dulu, bisa kenalan dulu, hahi dulu, perkenalan dan segala macam. Mulai kita mentoring tanggal 16 setelah setelah semuanya siap gitu ya. Terutama nanti setelah peserta udah ada semua gitu ya. Kita nggak bahas teknis ngiklan. Ya. Saya bisa MLM, apakah masih bisa? Sangat cocok. Saya juga dulu MLM kan. Jualan tuh backgroundnya jual MLM gitu ya dulunya. Ya, silakan kalau ada mau nanya tanya di kolom chat. Nanti dibantu jawab sama Kang Samsul juga. Sambil saya coba jelasin framework yang kedua sesuai dengan janji saya tadi ya. Nama frameworknya adalah ini dia. Growth hacking. Nah ini juga materi di Jualaris nih, growth hacking.
Tentu nanti lebih detail ya. Kang, omset saya turun. Penjualannya agak laris nih. Gimana supaya naikin omsetnya? Nah, kalau framework si rumus omset tadi nggak works, nggak kebayang gitu ya. Nah, maka gunakan frameworknya si growth hacking yang kiri. Ya. Bedanya apa? Nah, ini saya jelasin dulu. Ya. Jadi kalau growth hacking itu lebih detail dan lebih turun, lebih semuanya, keliput semuanya. Awareness itu orang supaya tahu. Jadi patokannya itu adalah tahu. Kalau akuisisi dia datang atau chat. Catat ya indikator-indikatornya. Awareness itu tahu, kenal. Akuisisi itu datang atau ngechat. Aktivasi itu beli. Retensi itu balik lagi. Referral itu ngomong, ngajak teman. Revenue itu beli lebih banyak, beli banyak. Kalau Anda perhatikan rumus tadi di framework profit generator gitu ya. Awareness sama akuisisi adalah prospek. Nah, makanya growth hack itu lebih detail. Karena tidak semua aware itu bisa datang gitu. Awareness sama akuisisi itu prospek. Aktivasi itu conversion rate atau closing. Retensi itu repeat order. Nah, ini yang menarik. Di growth hacking ada referral. Di bagian rumus tadi gak ada referral frameworknya. Makanya dijadikan sebuah framework. Supaya dia ngomong. Ya pada saat bantu perusahaan untuk achieve target besar di angka miliaran gitu ya. Salah satu yang saya ubah adalah pola referral programnya. Itu menyampai di angka 62% referral program revenue-nya dari referral. Jadi si customer dibikin pola agar dia ngomong ke teman-temannya. Terakhir revenue itu adalah average order value ataupun average sales. Nah, pertanyaannya adalah apa yang sudah Anda lakukan di awareness? Apa yang sudah Anda lakukan di akuisisi? Apa yang sudah Anda lakukan di aktivasi? Apa yang sudah Anda lakukan di retensi, referral dan revenue agar omset Anda lebih maksimal lagi dan makin laris lagi? Itu harus kejawab. Contohnya, case study-nya lengkap di Jual Laris. Jadi teman-teman, silakan nanti saran saya sekali lagi manfaatkan promo malam ini gitu ya. Waiting list Jual Laris itu setahu saya coba buka dulu linknya. Ada 350 lebih. Sementara kita hanya menerima 300. Jadi memang ini cepet-cepetan gitu ya. Kalau udah tercapai ya tutup. Bisa jadi hari ketiga, hari keempat udah tutup. Bisa langsung lebih cepat jadi 377 deng. Hampir 400. Ya. Waiting listnya itu kemarin 377 orang. Nah, ini yang hadir di Zoom malam ini 200 orang tadi saya lihat. Jadi ya monggolah buru-buru aja. Kalau mau join lebih cepat, pastinya nanti dapat perkenalan lebih duluan dan Anda bisa lebih banyak ngobrol juga di grup. Kadang-kadang hahaha di grup itu lebih dapat gitu ya. Dan nanti pada saat udah masuk grup, dapat member area, udah siap-siap mentoring deh gitu. Itu ya teman-teman semua. Jadi malam ini lebih kepada saya menyampaikan ke teman-teman semua bahwa malam ini teman-teman sudah bisa join Jual Laris. Di mana Jual Laris ini saya sudah komit mendedikasikan waktu gitu ya untuk bisa mantau grup, memberikan feedback terbaik, dan pastinya adalah materi untuk mentoring kalian. Jadi mangga 200 orang yang hadir, gunakan kode kupon Zoom Jual Laris agar bisa dapat diskon 100.000. Gitu ya. Sekali lagi, klik ini ya, klik link. Gunakan. Masuk ke linknya itu. Ya. Saya mau ikut dari dulu, saya mau ya silakan. Ikutan aja. Ya. Kalau terutama bagian yang jauh tuh yang bukan malas ya. Kadang juga tantangan di harga juga ya. Workshopnya kan 7 juta ya. Saya kan jauh workshopnya ya udah ikut program digital online aja. Berarti lebih ke organik nanti ada tes kontennya. Ada konten teknis ada. Sip. Gitu ya teman-teman. Nanti kalau mau nanya-nanya lagi silakan tanya ke Kang Samsul di sini. Tapi kalau dari materi saya karena waktunya udah jebol 21 lebih, materi sharing malam ini sampai sekian dulu. Silakan Anda join aja di program Jual Laris. Gunakan kode kupon Zoom Jual Laris. Semoga kita bisa bertemu di grup agar nanti jualan Anda makin laris lagi. Itu aja mungkin dari saya teman-teman. Semoga manfaat. Semoga jualannya makin laris lagi setelah join Jual Laris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Samsul. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, gimana mantap banget nih teman-teman ya. Alhamdulillah, jadi acara untuk Zoom malam ini sudah selesai. Dan sekali lagi, sekedar mengingatkan bagi teman-teman yang beruntung banget malam ini ikut Zoom-nya Jual Laris, silahkan lakukan pendaftaran
di webnya jualaris.id dan pastikan gunakan kupon JUM Jualaris untuk mendapatkan potongan tambahan sebesar Rp100.000 sesuai dengan yang sudah dipandu tadi. Jika ada pertanyaan atau apa, ya teman-teman juga bisa chat ke adminnya Jualaris. Cek dulu aja nanti, pokoknya di webnya itu nanti masuk bakal ada balasan dari adminnya Jualaris ya. Baik teman-teman semua, sekali lagi terima kasih atas atensi dan kehadirannya malam ini. Dan kebetulan saya juga akan menjadi salah satu mentor di Jualaris nanti bersama Kang Dewa dan tim yang lainnya. Mudah-mudahan dengan hadirnya Jualaris bisa menambah ya spiritnya teman-teman dan juga berbagai pengetahuan teman-teman nanti untuk bisa menumbuhkan bisnisnya dan mudah-mudahan ya jualannya makin laris dan bisnisnya juga bisa bertumbuh dengan pesat. Baik, saya Samsul undur pamit. Terima kasih untuk semuanya. Maaf jika ada salah kata, jika ada kesalahan itu pure dari saya, jika ada ilmu yang bisa diambil itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita close untuk roomnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.